Selamat bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Agnes Trihastutiningse. Saya tinggal di Yogyakarta. Saya lulusan Teknik Kimia UGM. Sejak kuliah, saya terbiasa hasil privat untuk mata pelajaran IPA, matematika, kimia, fisika dari SD, SMP, SMA, dan alumni. Langsung saja untuk hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi IPA SD, yaitu bab perkembangbiakan makhluk hidup. Jadi akan makhluk hidup kita bagi dua, untuk binatang dan tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan dahulu. Dibedakan menjadi dua, vegetatif dan generatif. Artinya vegetatif itu tanpa didahului oleh pertemuan sel telur dan sperma, atau bahasa mudahnya tidak kawin. Ini dibagi dua lagi, alami dan buatan. Buatan itu oleh bantuan manusia. Alami, yang pertama itu umbi lapis. Contohnya bawang merah, bunga bakung, dan seterusnya. Yang kedua, umbi batang. Jadi umbi tetapi bisa bertunas. Contohnya kentang, ubi jalar, dan seterusnya. Yang ketiga, akar tinggal atau rizoma. Ini bangsa rempah-rempah, misalkan kunyit, lengkuas, jahe, dan seterusnya. Yang keempat, spora. Spora itu kalau tumbuhan paku, contohnya yang fertil itu di balik daunnya itu ada titik-titik hitam, itu spora yang sudah matang. Jadi yang termasuk namanya suplir, itu tumbuhan paku yang biasa untuk tanaman hias. Yang kelima, geragi atau stolon. Jadi kalau batangnya itu kena tanah, nanti akan tumbuh tunas dan berakar, itu bisa dipotong jadi tumbuhan baru. Contohnya stroberi. Yang keenam, tunas adventif. Jadi tunas ya tumbuh tidak pada ujung batang atau ketiak daun. Misalkan pada tunas adventif, tunas ya bukan pada pangkal batang atau ketiak daun. Misalkan pada daun, itu contohnya cocor dede, atau pada akar, contohnya sukun. Itu yang alami. Yang buatan itu bantuan manusia, contohnya stek. Jadi stek itu batangnya tinggal dipotong saja, contohnya singkong, mawar. Yang kedua, mencangkok. Mencangkok itu tujuannya untuk mendapat bibit yang sama dengan sifat induknya. Caranya, batang dari tanaman dewasa dikelupas sampai bagian basah, yaitu kambium, kemudian dikasih tanah atau sabut kelapa. Tanah dikasih sabut kelapa biar bisa disiram, kemudian diikat, disiram. Nanti di sini akan tumbuh akar. Ini sudah bisa dipotong. Keunggulannya sama dengan sifat induknya dan cepat berbuah. Yang ketiga,
mengopulasi. Nah, kalau cangkok tadi akarnya serabut ya dari tumbuhan anakannya itu. Kalau opulasi kita tanam biji. Kemudian kalau ada tunas di samping itu diambil diganti dengan tunas dari tanaman dewasa yang diketahui sifatnya memang bagus, misalkan mangga yang buahnya manis, ukurannya besar. Kemudian mengenten hampir sama dengan opulasi, tetapi dari ujung batang. Ini disebut juga menyambung. Ketiga-tiganya ini tadi bisa untuk tanaman yang berkambium dikotil ya, contohnya rambutan, mangga, durian. Kelima, saat ini dengan teknologi yang sederhana, kalau dibutuhkan bibit yang cukup banyak, bisa pakai kultur jaringan. Jadi nanti bisa menghasilkan bibit yang sangat banyak. Karena tidak hanya tunasnya aja yang bisa jadikan calon individu tumbuhan baru, tetapi juga daun atau bagian lain. Caranya bagian tumbuhan ditaruh pada media yang subur, misalkan agar-agar tapi steril. Kemudian dipotong-potong, nanti akan tumbuh jadi tunas baru. Rasanya seperti itu dulu materinya, nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih.